Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Gandoro, NIM 190803102010 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Di mata kuliah Akuntansi Perbankan dan Syariah, saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang akuntansi kas kecil jurnal. Pengertian akuntansi kas. Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Sedangkan pengertian dari kas kecil dalam akuntansi, petty kas, adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Tujuan kas kecil: 1. Menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. 2. Menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. 3. Meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan, juga termasuk kepada relasi bisnis pemimpin. 4. Mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Ciri-ciri dari kas kecil sendiri. Yang pertama, jumlahnya yang dibatasi tidak lebih atau tidak kurang dari suatu jumlah tertentu yang telah ditentukan oleh manajemen perusahaan. Yang kedua, digunakan untuk membiayai dan mendanai pengeluaran yang bersifat rutin setiap hari. Ketiga, disimpan di tempat khusus, biasanya menggunakan kotak kecil yang disebut dengan petty cash box. Yang keempat, ditangani atau dipegang oleh petugas keuangan tingkatan pemula. Fungsi kas kecil. Yang pertama, membayar pengeluaran perusahaan yang jumlah nominalnya kecil. 2. Menangani pada masalah perlengkapan kantor atau perbekalan dari kantor. Ketiga, sebagai dana talangan. Keempat, sebagai dana langsung yang tidak praktis menggunakan cek. Yang kelima, mempercepat aktivitas perusahaan dan juga relasi pimpinan. Yang keenam, meringankan beban para staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan. Perubahan posisi saldo kas dapat disebabkan oleh sebagai berikut. Yang pertama, penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. Yang kedua, penyetoran kepada Bank Indonesia atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan dengan Bank Indonesia. Yang ketiga, penggunaan untuk transaksi internal bank seperti untuk dana, kas kecil, pembayaran, biaya-biaya operasional, biaya gaji, dan sebagainya. Yang selanjutnya, transaksi internal bank syariah dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu yang pertama, transaksi tanpa menggunakan kas kecil dan dengan menggunakan kas kecil. Untuk transaksi tanpa menggunakan kas kecil, bank biasanya melakukan pembayaran via rekening. Yang kedua, transaksi dengan menggunakan kas kecil biasanya dilakukan untuk transaksi yang nilai rupiahnya relatif kecil, antara lain untuk pembayaran konsumsi, biaya transport, biaya langganan koran dan majalah, dan biaya listrik atau air. Akuntansi kas kecil pada bank dapat menggunakan sistem dana tetap, impress fund system, maupun sistem dana berfluktuatif atau fluctuating system. Metode dalam pengolahan kas kecil. Metode pencatatan jurnal kas kecil ada dua, yaitu pertama, metode tetap, impress fund system. Metode tetap adalah metode pembukuan kas kecil, di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Setiap pengeluaran kas terjadi, pemegang petty cash tidak serta-merta langsung mencatatnya di buku jurnal kas kecil, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya. Yang kedua, metode berubah-ubah, fluctuating fund system. Metode berubah-ubah adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil
di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah atau sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini menghendaki bahwa jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Adapun ciri dan langkah metode tetap atau impress fund system. Ciri-ciri yang pertama, bukti-bukti penggunaan dana kas kecil dikumpulkan oleh pengelola kas kecil. Yang kedua, pengisian dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek yang sama jumlahnya dengan dana kas kecil yang telah digunakan, sehingga jumlah dana petty cash kembali kepada jumlah yang ditetapkan semula. Dan langkah-langkahnya yang pertama, pembentukan dana kas kecil di mana pemegang kas nanti diberi sejumlah uang tunai yang nantinya untuk pembayaran atas pengeluaran yang diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan dalam waktu tertentu. Yang kedua, dana kas kecil dipergunakan untuk pembayaran transaksi pengeluaran. Yang ketiga, setelah dana kas kecil habis atau hampir habis, kasir membentuk kembali dana kas kecil, mengisinya sebesar jumlah nominal pengeluaran yang terjadi. Ciri-ciri metode berubah-ubah, fluctuating fund system. 1. Pembentukan dan pengisian kembali. Dana kas kecil dicatat di debit dalam akun kas kecil. Yang kedua, bukti pengeluaran kas kecil dicatat dalam buku jurnal kas kecil dengan mendebit akun-akun yang terkait dengan penggunaan kredit akun kas kecil. Besarnya jumlah dana kas kecil yang disediakan berfluktuasi disesuaikan dengan perkembangan kegiatan bagian-bagian pemakai dana. Contoh jurnal bila menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system, yaitu 1 Maret 20 XA dibentuk dana kas kecil sebesar 500.000. 3 Maret 20 XA dibayar biaya konsumsi rapat 40.000. 7 Maret 20 XA dibayar biaya bahan bakar mobil kantor 60.000. 10 Maret 20 XA dibayar asuransi cash in safe 50.000. 11 Maret 20 XA dibayar biaya asuransi cash in transit 20.000. 15 Maret 20 XA dibayar biaya langganan koran majalah 40.000. 23 Maret 20 XA dibayar biaya listrik bulan terakhir 120.000. 26 Maret 20 XA dibayar biaya air bulan terakhir 100.000. 27 Maret 20 XA dibayar biaya servis kendaraan kantor 50.000. Selanjutnya, tanggal 1 Maret XA debit dana kas kecil 500.000, kredit kas 500.000. 31 Maret XA debit beban konsumsi rapat 40.000, debit beban bahan bakar 60.000, debit beban asuransi cash in safe 50.000, debit beban asuransi cash in transit 20.000, debit beban koran dan majalah 40.000, debit beban listrik 120.000, debit beban air 100.000, debit beban servis kendaraan 50.000, kredit cash 480.000. Berikut contoh jurnal bila menggunakan sistem dana berfluktuasi atau fluctuating system adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Maret XA di rekening debit dana kas kecil 500.000, kredit kas 500.000. 3 Maret XA debit biaya konsumsi rapat 40.000, kredit dana kas kecil 40.000. Tanggal 7 Maret XA debit biaya bahan bakar 60.000, kredit dana kas kecil 60.000. Pada tanggal 11 Maret XA debit biaya asuransi cash in safe 50.000, kredit dana kas kecil 50.000. Pada tanggal 11 Maret XA debit biaya asuransi cash in transit 20.000, kredit dana kas kecil 20.000. 15 Maret XA debit biaya koran dan majalah 40.000, kredit dana kas kecil 40.000. Dalam tanggal 23 Maret XA debit biaya listrik 120.000, kredit dana kas kecil 120.000. 26 Maret XA debit biaya air 100.000, kredit
dana kas kecil 100.000. 27 Maret XA, debit biaya servis kendaraan 100.000, debit kredit dana kas kecil 100.000. 27 Maret XA, debit servis biaya kendaraan 50.000, kredit dana kas kecil 50.000. 31 Maret XA, debit dana kas kecil 480.000, kredit kas 480.000. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata maupun ucapan mohon dimaafkan. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.